Ibrani 8 ayat 13 berkata demikian. Ketika ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahan. Perjanjian lama berdasarkan ayat ini, Ibrani 8 ayat 13 dikatakan sudah tua dan usang. Perjanjian lama akan segera musnah. Karena memang ketika perjanjian lama, dalam hal ini surat Ibrani ini ditulis, Yerusalem masih utuh karena Yerusalem dan Yehuda masih berdiri sebelum tahun 70 Masehi. Ketika tahun 70 Masehi, semua diratakan oleh tanah, oleh Romawi. Nah sekarang di 2025, perjanjian lama tentu sudah tidak berlaku kalau rujukannya ayat tadi. Sudah musnah. Sekarang ini zaman perjanjian baru, kata banyak pendeta. Zaman yang benar-benar baru. Nah Bapak Ibu, arti kata baru dalam KBBI itu belum pernah ada. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah ada sebelumnya. Jadi kata baru itu ya seperti itu. Maka perjanjian baru itu banyak dipahami, ya perjanjian yang benar-benar baru katanya gitu. Tapi kita kan harus rujukannya Alkitab. Nah kata baru dalam bahasa Yunani yang ada di Alkitab ada dua. Pertama adalah kata neos, yang berarti baru dalam waktu, baru dibuat, baru muncul, digunakan ketika sesuatu benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya, itulah neos. Contoh penggunaan dalam Alkitab dalam Matius 9 ayat 17. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru. Anggur yang baru itu ya benar-benar baru diperas. Kantong anggur yang baru ya benar-benar belum pernah dipakai. Neos bicara mengenai benar-benar baru. Sedangkan ada kata kedua yakni kainos. Berarti baru dalam kualitas. Sifatnya bukan baru dalam waktu tapi dalam kualitas. Dalam sifat. Mengacu pada sesuatu yang diperbarui atau mengalami transformasi sehingga berbeda dari sebelumnya. Contoh penggunaan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru itu bukan berarti benar-benar baru. Ciptaannya ya sudah ada, sayangnya sudah ada, cuma dirubah menjadi perspektif yang baru. Nah saudara, semua kalimat di dalam Alkitab kita yang berbunyi perjanjian yang baru itu diterjemahkan dari kata Yunani, diatheke kaine. Jadi kata Yunani yang digunakan tuh kainos, bukan neos. Barunya itu adalah kainos. Bukan baru dalam bentuk waktu, tapi baru dalam bentuk kualitas dan sifat. Artinya perjanjian baru bukan ujuk-ujuk muncul dari ruang hampa dan benar-benar baru serta berbeda total dari perjanjian lama. Karena istilah yang digunakan tadi adalah diatheke kainos dan bukan diatheke neos. Jadi tidak mungkin bisa memahami makna terdalam perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak bisa kita mengabaikan perjanjian lama jika mau tahu soal perjanjian baru. Itu makanya Yesus berkata tidak menghapus perjanjian lama, tapi menggenapi perjanjian lama. Yang Yesus lakukan untuk kita adalah melakukan semua tuntutan perjanjian lama. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi. Sehingga akhirnya perjanjian lama yang sedang berlaku mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan, penyempurnaan dalam makna, dalam kualitas, dalam esensi. Inilah yang kita sebut perjanjian baru. Perjanjian yang harus diperbaharui karena sudah digenapi. Karena itu perjanjian yang ada harus diupdate, dimaknai dengan perspektif yang baru. Semoga paham bahwa perjanjian baru bukan perjanjian yang benar-benar baru seperti yang dikatakan banyak orang. Seolah-olah ini benar-benar new, baru, ya, bukan. Melainkan perjanjian yang sudah disempurnakan sehingga memiliki kualitas dan esensi yang berbeda dengan perjanjian lama. God bless you, Jesus bless you, more and more. Haleluya.